Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan bersama, karena atas segala maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dipermudah untuk melangkahkan kaki kita, menguatkan hati niat kita untuk hadir di tempat ini bersama mengikuti kajian, bersama mengikuti sholawat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, di tempat yang mulia ini, senantiasa dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tunggu-tunggu karena di DKM ini rutin kami jadwalkan 2 bulan sekali. Tapi untuk tahun 2024 kayaknya banyak yang kosong gitu, karena memang beliau banyak kesibukan, jadi banyak kegiatan yang tidak bisa dihadiri di masjid ini. Mudah-mudahan mengawali tahun 2025 ini, Isra dan Mi'raj baginda Muhammad adalah sebuah peristiwa yang begitu kompleks, yang begitu panjang, yang begitu rumit. Bukan hanya sekedar perjalanan biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan naik ke atas ke Sidratul Muntaha, dan kemudian selesai membawa salat 5 waktu. Tidak. Akan tetapi Isra dan Mi'raj baginda Muhammad ini kalau dikaji mungkin tidak akan mampu 1 malam untuk mengkajinya. Akan tetapi begitu panjang, begitu kompleks, dan banyak sekali pendapat-pendapat ulama di situ. Isra ini adalah sebuah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari tempat yang namanya Mekah, yaitu Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika saya menyebut Palestina, teringat sahabat-sahabat kami di sana. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan mereka, Allah angkat musibah-musibah mereka insyaallah. Itu namanya Isra. Dan Isra ini khusus untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra ini yang melakukannya hanya baginda Muhammad, yaitu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa adalah perjalanan khusus, hanya baginda Muhammad yang melakukannya. Namanya Isra. Dijemput oleh malaikat Jibril dengan seekor hewan atau suatu kendaraan yang namanya buraq, yang tidak pernah tercipta sebelum ataupun setelahnya. Dan ini sudah kita kaji berulang kali. Bukan ini yang akan saya bahas, namun tentang Mi'rajnya. Sebuah peristiwa di luar akal dan logika manusia yang namanya Mi'raj. Jadi ketika Mi'raj itu, ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, keenam, ketujuh, sampai naik ke atas. Namanya Sidratul Muntaha. Ini sebuah peristiwa yang di luar akal, di luar logika manusia. Namun sekali lagi, Islam itu tidak harus ikut sama kita punya akal. Islam itu tidak harus ikut sama kita punya logika. Jadi untuk anak-anak muda, pemuda dan pemudi yang sekarang banyak menggunakan media sosial, jangan termakan daripada berita-berita yang ada di media sosial, yang mana Islam itu harus ikut gimana caranya biar cocok sama kita punya akal. Tidak. Islam itu ada yang sesuai dengan akal kita, namun banyak yang tidak sesuai, tidak sampai di nalar kita sebagai manusia yang lemah, yang punya akal lemah, punya pikiran terbatas, punya logika ada batasannya, semuanya lemah. Tidak mungkin Islam yang luas itu kemudian harus cocok sama kita punya akal. Tidak. Kita nggak bisa memaksakan peristiwa Mi'raj ini secara sainsis, nggak bisa. Tidak akan pernah terwujud sampai hari kiamat. Secara ilmu matematis, ilmu fisika, apa segala macam tidak akan pernah terwujud. Kenapa? Ya akal manusia.
Ini kan yang melakukannya Allah. Makanya Allah mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah yang memberangkatkan, memperjalankan. Jadi yang jalan itu mohon maaf bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri, tidak. Jadi Nabi Muhammad ini diperjalankan. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak bisa melakukan apa-apa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit kedua berjumpa Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian berjumpa Nabi Yusuf, Nabi Harun. Di langit kelima Nabi Musa.